Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Aisyah Widaningsari. Di sini bersama kelompok saya, yaitu Helvitiana Rosanabila dan juga Insania Firdausi, akan menjelaskan tentang Project ETS Machine Learning kami tentang spectral cluster. Yang pertama, pengertian mengenai spectral clustering. Spectral clustering merupakan metode yang berfokus pada analisis spektral dari matriks yang menggambarkan hubungan antar data. Teknik ini merupakan teknik yang kuat dalam mengelompokkan data ke dalam beberapa kelompok, di mana data dalam kelompok memiliki kesamaan tertentu. Nah, kelebihan untuk spectral clustering yaitu yang pertama tidak memaksakan klaster yang dihasilkan harus berbentuk bulat atau konveks seperti klaster pada umumnya, kemudian dapat mengolah data non-linear, mengelompokkan data berdasarkan struktur hubungan, bukan hanya jarak kedekatan data, kemudian juga dapat mengukur hubungan antar data dengan berbagai metode seperti k-nearest neighbors dan juga RBF kernel. Sementara kekurangan dari spectral clustering yaitu yang pertama tidak cocok untuk data berukuran besar, kemudian harus menentukan jumlah klaster dari awal, perlu menyiapkan grafik hubungan antar data terlebih dahulu, serta hasil data dapat berubah-ubah tergantung parameter yang digunakan. Baik, selanjutnya untuk proses dalam spectral clustering ini, jadi dilakukan pengelompokan data yang mana terdapat beberapa tahap sebagai berikut. Yang pertama, membentuk matriks similaritas. Nah, matriks ini dibentuk menggunakan metode K-nearest neighbors, di mana prinsip kerjanya itu mencari jarak yang terdekat antara data yang akan dievaluasi dengan katatannya. Yang terdekatnya itu dihitung menggunakan rumus Euclidean distance. Selanjutnya, membentuk matriks diagonal yang mempresentasikan jumlah data yang saling terhubung atau berdekatan berdasarkan matriks similaritas tersebut. Next. Ya, proses selanjutnya yaitu membentuk matriks Laplacian, di mana ini merupakan matriks representasi dari sebuah graf. Matriks ini sebagai komponen utama yang nantinya akan digunakan untuk mengelompokkan data dengan spectral clustering. Selanjutnya yaitu menghitung nilai eigenvalue dan eigenvektor. Nah, eigenvalue dan eigenvektor ini berguna untuk menghasilkan data baru yang mempresentasikan karakteristik kesamaan antar data dengan lebih dalam. Selanjutnya yaitu mengelompokkan data dengan K-means. Nah, dari hasil eigenvektor setiap kategori selanjutnya itu dikelompokkan menggunakan metode K-means. X. Selanjutnya untuk penerapan dari algoritma spectral clustering ini terdapat studi kasus yaitu di mana perusahaan florikultura itu ingin memahami segmentasi dari spesies bunga berdasarkan ciri-ciri panjang dan lebar spiral serta petalnya. Nah, meskipun pada data ini tuh telah terdapat label jenis bunga yaitu Setosa, Versicolor, dan Virginica. Namun perusahaan tersebut itu tertarik untuk mengeksplorasi lebih lanjut apakah data tersebut dapat dikelompokkan secara alami tanpa label menggunakan teknik unsupervised learning, yaitu clustering. Sehingga pengelompokan ini dapat dibagi menjadi tiga kelompok menggunakan dua metode, yaitu K-means dan spectral clustering, untuk dilihat perbedaan pada kedua metode tersebut. Baik, untuk langkah yang pertama, yaitu kita melakukan import library sebagai berikut. Next. Untuk yang kedua, melakukan pembacaan dataset dan memasukkan variabel X. Untuk didapat dataset iris ini memiliki fitur-fitur pengukuran bunga seperti panjang atau lebar petal dan petalnya. Lalu kita di sini hanya mengambil fitur numerik yang mana kita menghapuskan variabel ID dan label spesies karena clustering ini bersifat unsupervised. Selanjutnya, dilakukan standarisasi data agar semua fitur yang berada pada skala yang sama, di mana hal ini penting untuk algoritma clustering karena sensitif terhadap skala fitur. Ya, langkah selanjutnya yaitu membentuk matriks similaritas dengan algoritma sebagai berikut. Di mana matriks similaritas UI ini menunjukkan kemiripan antar data. Semakin mirip dua titik, maka semakin tinggi nilainya. Sebenarnya ada gamma pada algoritma itu merupakan parameter yang mengatur sensitivitas jarak. Di mana semakin besar gamma akan semakin lokal efek similaritasnya. Nah, outputnya nanti akan berupa matriks simetris ukuran n kali n, di mana n adalah jumlah data. Setiap elemen menunjukkan tingkat kemiripan antar titik. Langkah selanjutnya yaitu membentuk matriks diagonal. Di matriks D ini adalah matriks diagonal yang mencerminkan jumlah total koneksi atau similaritas untuk setiap titik. Algoritma NP.sum itu menunjukkan bobot
hubungan dari setiap simpul ke semua simpul lainnya. Nah, sedangkan untuk NP.diag itu mengubah vektor derajat tersebut menjadi matriks diagonal, di mana elemen-elemen derajat diletakkan di diagonal utama dan elemen lainnya adalah nol. Langkah selanjutnya untuk langkah keenam yaitu membentuk matriks Laplacian, di mana Laplacian L digunakan untuk menggambarkan struktur grafik dari data. Anormalized Laplacian berguna untuk memisahkan bagian-bagian dalam graf yang saling terhubung. Ini adalah dasar dari algoritma spectral clustering. Dengan kata lain, eigenvektor dari matriks ini akan menyimpan informasi penting tentang pola kelompok alami cluster yang tersembunyi dalam data. Langkah selanjutnya yaitu menghitung eigenvalue dan eigenvektor dari Laplacian, di mana algoritma ini menggunakan fungsi H yang digunakan untuk mencari eigenvalue dan eigenvektor dari matriks simetris. Di mana eigenvalue yaitu skalar yang mengukur besar pengaruh arah tertentu, sedangkan eigenvektor yaitu arah atau fitur baru yang digunakan dalam clustering. Dan dalam spektra clustering ini akan mengambil K eigenvektor dengan eigenvalue terkecil. Lalu eigenvektor tersebut digunakan sebagai fitur baru untuk proses clustering menggunakan algoritma seperti K-means. Langkah selanjutnya yaitu membentuk cluster dengan K-means. K-means ini akan membagi data menjadi 3 cluster dengan mencoba 10 inisialisasi acak dan memilih hasil terbaik, di mana si load score menunjukkan seberapa baik cluster yang terbentuk. Semakin mendekati nilai 1, maka artinya data dalam setiap cluster saling mirip dan terpisah jelas dari cluster lain. Dapat dikatakan cluster sangat baik. Jika mendekati 0 berarti batas antar cluster kurang jelas, yang artinya clustering kurang optimal. Selanjutnya merupakan membentuk klaster dengan spectral clustering dengan algoritma seperti berikut, di mana spectral clustering bekerja dengan mencari representasi baru data berdasarkan struktur graf, kemudian mengelompokkan representasi tersebut menggunakan affinity nearest neighbors untuk membuat graf berdasarkan data-data terdekatnya. Selanjutnya yaitu visualisasi hasil cluster dengan K-means dan spectral clustering sebagai berikut algoritmanya dan hasilnya sebagai berikut. Dapat dilihat berdasarkan visualisasi di K-means ini terbentuk 3 cluster di mana sedikit tumpang tindih dan warnanya terpisah. Sementara di spectral clustering terbentuk grafik yang tumpang tindih namun sedikit berbeda dengan hasil K-means-nya di mana lebih spesifik antar clusternya. Seperti yang terlihat, cluster K-means ini tampak cukup terpisah jelas meskipun ada sedikit tumpang tindih, sementara spectral clustering, clusternya lebih menyebar dan saling mendekat dan tumpang tindih. Kemudian membandingkan hasil pengelompokan dengan K-means dan spectral clustering, algoritmanya sebagai berikut, didapatkan skor siluet untuk K-means sebesar 0,459 dan siluet skor untuk spectral clustering sebesar 0,377. Berdasarkan skor siluet menunjukkan bahwa K-means ini memiliki skor yang lebih tinggi daripada metode spectral clustering. Sehingga dalam kasus ini sebenarnya clustering K-means memiliki hasil clustering yang lebih baik dibandingkan spectral clustering. Namun, spectral clustering itu masih berguna dalam data yang memiliki struktur yang kompleks dan juga cluster tidak berbentuk bulat, misalnya bentuk melengkung atau terhubung secara graf. Sekian presentasi dari kami mengenai spectral clustering. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.